In February, J.D. Vance traveled to Europe. Pada bulan Februari, J.D. Vance melakukan perjalanan ke Eropa, di mana ia menantang Uni Eropa atas rezim sensor mereka yang agresif dan luas. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, tampaknya Amerika Serikat sedang mengadopsi rezim sensor mereka sendiri. FIRE adalah organisasi yang secara konsisten membela hak kebebasan berbicara orang Amerika, terlepas dari afiliasi politik mereka. Jika itu adalah pidato yang dilindungi secara konstitusional, terlepas ideologi orang mengatakannya, mereka akan membelanya. Di sini untuk membahas ancaman terbaru terhadap kebebasan berbicara dari pemerintahan Trump adalah Sarah McLachlan dari FIRE. Is the FIRE Sarah McLachlan? Ways to police for gay. So let's begin with the detention and Jadi mari kita mulai dengan penahanan dan deportasi yang akan datang dari mahasiswa Columbia dan penduduk tetap sah Amerika Serikat, Mahmoud Khalil. Pemerintah mengakui bahwa Mahmoud Khalil tidak melakukan kejahatan apapun. Dia bahkan tidak dituduh melakukan kejahatan apapun. Sebaliknya, pemerintahan Trump mengklaim bahwa dia adalah ancaman bagi kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Dan naustus cukup membenarkan nanituin deportasinya Mang Samakuswing. arbitrary detention and deportation. Trump tweeted that his administration would not Trump men-tweet bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir, kutipan, aktivitas anti-Amerika, pro-teroris atau antisemit di kampus, dan bahwa penangkapan Khalil akan menjadi yang pertama dari banyak tindakan yang akan diambil terhadap siapapun yang kutipan bersimpati dengan kelompok manapun yang dimasukkan pemerintah dalam daftar teroris. Organisasi Anda, FIRE, segera mengirim surat kepada pemerintahan Trump menuntut agar mereka memberikan dasar hukum untuk penahanan dan deportasi Mahmoud Khalil dan menanyakan apakah Mahmoud Khalil akan diberikan hak proses hukum. Apakah kelompok Anda menerima tanggapan atau kejelasan dari pemerintahan Trump? any response back or clarity from the Trump administration. No, to my knowledge, we have not received a response, but Tidak, sepengetahuan saya, kami belum menerima tanggapan. Namun saya pikir bagian yang mengkhawatirkan dan sulit dari kasus ini, di antara banyak aspek yang sulit dan mengkhawatirkan, adalah berbagai pembenaran yang diajukan oleh pemerintahan. Dan itu adalah yang Anda sebutkan. Anda tahu Presiden Trump menyarankan bahwa setiap imigran yang terlibat dalam pidato anti-Amerika mungkin dapat dikenakan hukuman. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Maksud saya, Taicaz prinsip pembatas yang jelas tentang apa yang dia. Saya tidak bisa memberitahu Anda di mana itu karya tidak itu. I couldn't tell you where that starts and when it ends. There was a similar case like this one that Ada kasus serupa seperti ini yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung pada tahun 1945 dan melibatkan upaya pemerintah federal untuk mendeportasi seorang penduduk legal seperti Mahmoud Khalil karena simpati dan afiliasinya dengan Partai Komunis dan Komunisme. Pengadilan memutuskan dalam kasus Bridges v. Wixon dan sejak saat itu menegaskan bahwa kutipan begitu seorang asing secara sah masuk dan tinggal di negara ini, dia menjadi memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi kepada semua orang di dalam perbatasan kita. Hak-hak ini termasuk yang dilindungi oleh amandemen pertama dan kelima, serta oleh klausul proses hukum dari amandemen ke-14, yang tampaknya relevan dengan kasus ini. Sekarang, pembela pemerintah membantah hal itu. Mereka menyatakan bahwa pemerintah dapat secara sewenang-wenang mendeportasi dan menghukum imigran, penduduk legal permanen, tanpa proses hukum. Tapi menggamit na di uyub helperstra. Apa sesijo argument Seth? speech. Is there any basis for their argument? Well, the case law has been somewhat murky, but we Nah, believe hukum that kasusnya agak tidak jelas, tetapi kami percaya bahwa argumen yang diajukan dalam Bridges v. Wixon adalah yang benar. Bahwa amandemen pertama adalah untuk orang-orang yang secara hukum berada di Amerika Serikat. Dan kami percaya itu melindungi Khalil, dan seharusnya melindungi Khalil. Kami berharap pengadilan menjelaskan hal itu dalam kasus ini. RDB ingin meyakinkan imigran di Amerika Serikat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam komunitas fude tentang memerangi membatasi tempat tanggerita indah. in the exchange of ideas, that makes America such a wonderful place. Well, I want to drill down on that and ask how Saya ingin mendalami hal itu dan bertanya, bagaimana pemerintah mendefinisikan politik Mahmoud Khalil
dan bahaya apa yang mungkin ditimbulkan bagi siapapun dengan pandangan serupa atau bahkan lebih radikal darinya. Sekarang, pemerintah menuduh Khalil terlibat dalam aktivitas pro-Hamas. Mereka berjanji untuk mengejar siswa lain yang terlibat dalam perilaku serupa. Sekarang, bahkan jika Mahmud adalah penggemar Hamas, pendapat itu akan dilindungi sebagai kebebasan berbicara di bawah amandemen pertama. Tapi Sarah, aktivitas pro-Hamas apa yang bahkan dilakukan Mahmud Khalil? Saya mencari dengan keras, dan para kritikus Mahmud telah mencari lebih keras dari saya untuk menemukan bukti dukungan Mahmud Khalil terhadap Hamas. Dan tidak ada. Menurut semua laporan, Khalil adalah suara yang cukup konservatif di antara para pengunjuk rasa di Kolombia, dan dia bahkan dipercaya oleh administrasi Kolombia untuk menjadi mediator dalam negosiasi, karena administrasi mengakui dia sebagai aktor yang beritikat baik dengan integritas. Jika pemerintah mendefinisikan tindakan Khalil di kampus yang hanya sebatas berpartisipasi dalam protes menentang dukungan AS untuk Israel sebagai pro-Hamas, dan pemerintah berjanji untuk mengejar individu pro-Hamas lainnya, bahaya apa yang ditimbulkan tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki pandangan seperti Khalil tentang dukungan AS untuk Israel, tetapi bahkan pandangan yang lebih radikal daripada dia. I can't account for everything Khalil has said. Ya, Anda tahu, saya tidak bisa menjelaskan semua yang dikatakan Khalil. Saya tidak akrab dengan semua posisi politiknya. Tapi masalahnya di sini adalah jika pemerintah percaya bahwa Khalil telah melakukan kejahatan, itu adalah tanggung jawab mereka untuk membuat argumen tersebut. Terlibat dalam pidato yang dilindungi yang tidak disukai pemerintah. Sejauh yang saya tahu, masih bukan kejahatan di negara ini. Jadi itulah masalahnya. Dan pertanyaan tentang dukungannya untuk Hamas, atau jika dia sejalan dengan Hamas, terlibat dalam pidato adalah hal yang terpisah dari memberikan dukungan material dan finansial kepada kelompok teroris yang diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya pikir ada beberapa ketidakjelasan yang diciptakan oleh masalah ini, di mana mereka menyarankan bahwa dia sejalan dengan Hamas. Tapi pidato saja, retorika, propaganda, itu ada hal-hal yang dilindungi oleh amandemen pertama. Bahkan jika banyak orang, termasuk orang yang di pemerintah federal, tidak memiliki pidato tersebut. Apa dampak yang Anda khawatirkan dari penahanan Mahmud karena pidato politiknya yang kritis terhadap Israel, terhadap diskusi di kampus secara umum mengenai pertanyaan-pertanyaan penting kebijakan luar negeri ini? Nah, Anda tahu untuk memulai kita memiliki ratusan ribu mahasiswa internasional di Amerika Serikat. Ada jutaan imigran di negara ini. Dan yang berisiko di sini adalah kita pada dasarnya menciptakan dua kelas orang di kampus, orang yang merupakan warga negara dan merasa bebas untuk berbicara, dan mahasiswa yang merupakan penduduk legal tetapi bukan warga negara Amerika Serikat yang memiliki alasan kuat untuk takut bahwa jika mereka mengatakan sesuatu yang dianggap pemerintah federal mungkin anti-Amerika, mereka mungkin akan berada di pesawat berikutnya keluar dari Amerika Serikat, dan tentu saja itu akan membekukan kebebasan berbicara. Ratusan ribu orang mungkin tiba-tiba sekarang berpikir, apakah saya bebas untuk mengatakan apa yang saya pikirkan? Dan itu bukan sesuatu yang kita inginkan dialami oleh orang-orang yang berada di Amerika Serikat. Itu adalah hal-hal yang saya dengar dari mahasiswa internasional dari negara-negara otoriter tentang negara mereka sendiri. Saya tidak ingin mendengar hal itu dikatakan tentang Amerika Serikat. Saya ingin menanyakan hal itu karena Anda memiliki artikel baru di The Guardian. Judulnya, mendeportasi pembicara karena diduga propaganda adalah langkah otoriter yang biasa. Dan Anda mengatakan, di sini di Amerika Serikat, saya mendukung hak-hak mahasiswa internasional yang berasal dari rezim otoriter yang belajar di kampus-kampus negara kita dan merasa takut bahwa penelitian atau aktivitas politik yang menantang pemerintah mereka akan menimbulkan konsekuensi di rumah. Sekarang, imigran yang secara legal berada di Amerika Serikat, baik dengan kartu hijau atau visa pelajar,
mungkin dipaksa untuk membuat beberapa perhitungan yang sama, seperti mereka yang tinggal atau bekerja di negara-negara otoriter di luar negeri, tetapi tentang pemerintah kita sendiri. Bagaimana tindakan keras saat ini terhadap pidato pro-Palestina di kampus mencerminkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di negara-negara otoriter. Sesuatu yang telah Anda teliti dengan sangat cermat. I've worked with many international students. Saya telah bekerja dengan banyak mahasiswa internasional, terutama dari Cina, yang memiliki alasan kuat untuk takut bahwa karena mereka bergabung dalam protes tentang pemerintah Cina di kampus, mungkin ada konsekuensi baik bagi mereka atau keluarga mereka. Beberapa dari mereka, bahkan orang tuanya dipanggil untuk diinterogasi dengan pertanyaan, apa yang dilakukan anak-anak Anda? Mengapa putra Anda memegang tanda itu? Mengapa anak Anda memposting tweet itu? Dan mendengar kekhawatiran yang sama dari para mahasiswa ini adalah, Anda tahu sekarang saya khawatir bahwa pemerintah AS akan mengawasi apa yang saya katakan, akan mencoba menargetkan saya. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan ini, Anda tahu, kebalikan dari apa yang kita inginkan dari mahasiswa yang datang ke Amerika Serikat. Mahasiswa internasional yang datang ke sini, kita ingin mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kebebasan berbicara yang kita pikir membuat pendidikan tinggi Amerika dan Amerika secara istimewa. Dan saya tidak ingin ini kemampuan tersebut bagi para mahasiswa ini. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi tentang apa yang terjadi di Kolombia. Karena penahanan ini adalah bagian dari tindakan keras yang lebih besar terhadap antisemitisme. Untuk mengatasi antisemitisme, pemerintah federal telah mengambil sejumlah langkah baru-baru ini, termasuk upaya untuk tampaknya mengkondisikan pendanaan federal untuk universitas berdasarkan kesediaan mereka untuk menyensor dan menghukum pandangan tertentu tentang Israel di kampus. Dalam surat yang dikirim ke Kolombia, pemerintahan Trump menuntut agar universitas mengadopsi definisi formal antisemitisme, dengan kuat menyarankan agar mereka menerima definisi IA, definisi antisemitisme yang kontroversial sebagai dasar untuk penegakan antidiskriminasi di kampus. Mereka mengatakan kepada universitas bahwa mereka harus menempatkan Departemen Studi Timur Tengah di bawah pengawasan, kontrol pemerintah atas kurikulum. Apa dasar konstitusional yang dimiliki pemerintah federal untuk melakukan itu? Untuk memaksakan kurikulumnya sendiri dan menentukan batas-batas perdebatan yang dapat diterima di kampus Columbia. Jadi kami sangat prihatin dengan surat itu dan proses yang telah dilakukan bersamanya. Ini bukan cara yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah federal dalam menghubungi dan bekerja sama dengan universitas mengenai pencabutan hibah federal. Seperti yang Anda sebutkan, ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan dalam surat yang dikirim ke Columbia minggu lalu. Saya tidak tahu persis seperti apa bentuknya jika sebuah departemen akademik dimasukkan ke dalam pengawasan, tetapi saya memiliki alasan yang sangat kuat untuk percaya bahwa ada kekhawatiran tentang kebebasan akademik di sana. Definisi IHRA, seperti yang Anda sebutkan, mencakup contoh-contoh yang dalam banyak keadaan hanya akan menjadi pidato politik tentang Israel yang dilindungi di bawah amandemen pertama. Apakah itu pidato yang populer, apakah itu adil, apakah itu disukai, adalah pertanyaan terpisah dari apakah itu dilindungi. Itulah tujuan dari amandemen pertama. Right. And I want to just ask you about Benar. Dan saya ingin menanyakan kepada Anda tentang hambatan yang semakin umum dihadapi oleh para pendukung kebebasan berbicara dalam debat politik ini. Saya ingin menggunakan isu penegakan anti-diskriminasi ini, ketentuan title size yang baru-baru ini kita bicarakan, sebagai jendela ke dalam debat-debat ini. Saya telah mendengar tentang ketentuan ini berkali-kali di masa lalu, yang sekarang ingin digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menindak antisemitisme di kampus, title Sykes. Namun biasanya, ketika saya mendengar, itu digunakan terhadap mahasiswa konservatif di kampus, in hampusis anjenabang Norworks Truth Rasepsing. About trans issues or race issues
And it's usually conservatives who complain that Title VI. Dan biasanya kaum konservatif yang mengeluh bahwa title size digunakan secara luas untuk membungkam ide-ide heterodoks di kampus. Dengan kaum liberal menuntut title size diterapkan untuk lebih banyak sensor. Namun sekarang, ketika sasaran penegakan anti-diskriminasi adalah kaum kiri politik, para pengunjuk rasa pro-Palestina, banyak di pihak kanan yang mendukung kerangka sensor yang sama yang mereka kecam selama bertahun-tahun. Saya tidak yakin apakah Anda juga memperhatikan hal ini. Sementara kaum kiri mengecam sensor hari ini, kredibilitas mereka dalam topik ini tetap lemah bagi banyak orang Amerika yang menyaksikan bagaimana kaum kiri politik menciptakan dalih untuk banyak sensor kampus yang sedang digunakan. Pada awalnya, ini menargetkan kaum konservatif, tetapi sekarang digunakan melawan mereka. Organisasi Anda, untuk catatan, telah memperingatkan tentang penyalahgunaan kerangka kerja Title C untuk menghukum pidato yang tidak diinginkan tetapi dilindungi secara konstitusional selama bertahun-tahun. FIRE telah konsisten dalam isu ini, dan oleh karena itu memiliki lebih banyak kredibilitas daripada hampir semua kelompok lain untuk mengecamnya. Apa bahaya yang dihadirkan terhadap kebebasan berbicara di kampus, dengan pendekatan menyeluruh terhadap penegakan anti-diskriminasi Title VI di kampus? Dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bagaimana aliansi politik yang membelah kebebasan berbicara tampaknya benar-benar berubah tergantung pada pidato yang dipertanyakan. Mengapa itu terjadi? So what's happening with Colombia and the Title VI issue? Jadi, apa yang terjadi dengan Colombia dan masalah Title C? Anda tahu ada sejumlah hal yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi di Colombia selama beberapa tahun terakhir. Dan mungkin saja ada kegagalan dari pihak Colombia untuk merespons dengan tepat terhadap pelecehan ancaman dan diskriminasi. Namun, cara ini sedang dilakukan sekarang. Ada kemungkinan besar bahwa banyak universitas yang mengamati yang terjadi pada Colombia dan yang juga menghadapi potensi investigasi Title V, mungkin berpikir kita harus bertindak tidak hanya terhadap tindakan atau ancaman yang tidak dilindungi, tetapi kita juga harus menyensor ucapan yang dilindungi, tetapi mungkin membuat orang kesal. Dan itulah risiko besar di sini. Bukan hanya penyelidikan itu sendiri yang dalam beberapa hal mengkhawatirkan, tetapi juga bagaimana hal itu mungkin mendorong universitas yang sudah cenderung terkadang terlalu menyensor dan menghukum pidato secara berlebihan. Hal ini mungkin mendorong mereka untuk melakukannya lebih lagi sekarang terkait pidato tentang Israel dan Gaza karena mereka tidak ingin menjadi Colombia berikutnya. Mereka tidak ingin menjadi yang berikutnya dengan target. Dan Anda tahu, dengan apa yang Anda katakan tentang kadang-kadang posisi berbalik, itulah mengapa FIRE menganggap sangat penting untuk bersikap non-partisan. Karena kami tahu bahwa aliansi dan dukungan untuk kebebasan berbicara akan selalu berubah. Dan ancaman akan selalu muncul dari tempat baru dan lama. Dan itulah mengapa penting untuk memiliki posisi yang berprinsip dan non-partisan tentang hal ini, sehingga Anda selalu memiliki hak-hak tersebut di sisi Anda. Terma prioritas Anda akan betul-betul yang menjadi target. No matter who's in charge and no matter who is the target. Senang sekali memiliki organisasi seperti FIRE yang dengan konsisten membelah hak kebebasan berbicara orang Amerika. Dan dalam hal ini penduduk legal di tanah Amerika secara setara, tidak peduli apa ideologi mereka. Dan kita semua menjadi lebih baik karenanya. Jadi, terima kasih banyak atas semua yang dilakukan organisasi Anda dan telah hadir di sini hari ini untuk berbicara dengan saya. Thank you.